Hey hop hop gengs, ada cerita yang khas dari bulan Ramadan. Pilihan takjilnya yang selalu jatuh ke es pisang ijo, anak-anak kecil ribut membangunkan sahur, obor penerang saung rumah, liburan sekolah, lalu berlanjut reuni di masjid. Lalu tidur paginya setelah sholat subuh, bantu ibu dan kakak di dapur, kumpul di beranda rumah setelah tarawih, lantunan ayat suci di dini hari, dan mudik beramai-ramai bagai perantau. Lalu kumpul keluarga. Ramadan tiap tahun selalu sukses membawa kerinduan yang hanya bisa dituntaskan dengan pulang ke rumah. Nah, ikutan emosional inilah dia yang diekstrak oleh brand dan perusahaan. Beri tempat buat sang legend sirup marjan. Merek minuman yang ikutan mengaduk kerinduan tersebut semakin dalam. Dari tahun 1990-an menjadi salah satu pelopor di barisan iklan bertema Ramadan. Beberapa hari menjelang Ramadan, mereka ini akan start lebih awal. Dari sekedar iklan berubah menjadi alarm bahwa Ramadan telah dekat. Dan mereka makin berkembang nih. Marjan sudah menambahkan cerita rakyat di iklan Ramadan 2019-nya. Berlomba-lomba mengoyak perasaan banyak iklan yang membuat cerita singkat. Iklan 2004 Jarum Super ini contohnya. Mengambil kisah pemuda berkendara menjelang buka puasa. Menahan sabar di ciprat air, lalu kurmanya diambil. Tersisa satu untuk berbuka. Kisah ini sepertinya menjadi tema andalan Jarum ya. 2018 kembali mereka membuat cerita pendek haru. Ari kena tendangan tanpa sengaja oleh rekannya, yaitu Tama. Tak lagi bisa bermain bola, sedangkan Tama melejit. Dendam sekian lama, tapi terhapus setelah melihat pertandingan Tama yang dipersembahkan untuknya. Gak ada hubungannya dengan produk mereka. Memang, tapi seolah-olah berkontribusi mengingatkan kita untuk terus bersabar selama sebulan. Justru ini nih strategi marketingnya, membuat iklan yang ditonton oleh banyak orang karena penasaran dengan akhir ceritanya. Atau kisahnya yang menyentuh, seperti tema iklan 2018 Teh Sosro ini. Di saat orang-orang mudik, masinis, kapten kapal dan supir bis masih bekerja. Membatin mereka ikhlas gak pulang demi kepulangan orang lain. Karena pulang adalah kata pertama yang diingat saat Ramadan semakin dekat. Dan Teh Sosro selalu melekatkan kata itu di iklannya. Gadis ini menuju rumah membatin mengulang kata pulang. Didukung sama tim song berlirik pulang dan berakhir di halaman rumah emak, iya pulang. Hari untuk kembali. Ngumpul keluarga di ruang makan saat berbuka dan sahur adalah memori yang paling kental bukan di ingatanmu? Memori itu ya diputar kembali di banyak iklan Ramadan TV. Seperti iklan Coca-Cola ini. Meski sebaiknya saat berbuka jangan langsung yang bersoda sih, Tapi kuncinya di sini adalah ingatan atau memori. Dan tim kreatif periklanan memegang kuncinya nih. Saat iklan dibuka menggunakan kunci tersebut, runtuhlah pertahanannya penonton. Kita semua akan menontonnya hingga akhir dan mungkin sambil netesin air mata. Seperti iklan Epic Ramayana di Ramadan 2017 lalu ini. Ingatan ibu ini berhenti di Ramadan tahun lalu saat sang suami masih hidup. Hingga anak dan menantunya sampai ikutan menjalani kehidupan sesuai ingatan ibunya. Tetap berpuasa meski bukan di hari puasa. Tetap sahur dan tetap membeli pakaian lebaran. Hingga akhirnya anaknya gak kuasa. Kita mau kemana? Diajaklah ke kuburan sang ayah dan tumpah ruahlah semuanya. Mama udah lama gak ada, Bu. Izinkan. Kemudian di tahun 2018, Ramayana kembali membuat iklan Ramadan. Tapi dengan alur cerita yang beda. Ditujukan kepada pekerja rantau yang harus lembur demi keluarga. Tapi gajinya dipalak sama preman. Lalu datanglah sang pahlawan. Ramayana menjawab ketulusan pemuda ini dengan diskon hingga 80%. Kosong.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah, ingatan juga menjadi tema pokok iklan Ramadan Pertamina ini. Dari kecil, beramal adalah kata yang sering diulang-ulang oleh bapaknya, dibarengin aksi sedekah yang tulus kepada anak-anak. Tak disangka, sebuah rumah belajar anak terbangun dari aksi bapaknya ini. Ada pesan moral tuh di situ, dan ini menjadi kunci kedua menuju pintu lainnya. Tim kreatif berupaya untuk tetap terikat dalam dinamika sosial dengan ikut bergerak meski lewat produknya saja. Seperti iklan Tokopedia, membuat kita berpikir ulang. Mumpung orang tua masih ada, mengapa tidak momen Ramadan dijadikan tempat memberikan kebahagiaan meski sesederhana tindakan tokoh di iklan tersebut. Sebelum semuanya terlambat, dan ibumu hanya bisa berbagi kebahagiaan bersama rekan senjanya di rumah jompo. Iklan Ramadan Gojek ini sepertinya ingin memberikan peringatan bahwa semua hanyalah sementara. Sampai waktunya tiba, Gojek ingin menawarkan fitur terbaiknya agar kamu masih bisa memanfaatkan waktu yang tersisa. Dan buat yang gak sempat pulang, rindu ini bisa dikirim lewat gelombang suara dari provider telekomunikasi ke kampung halaman. Meski sih di tahun 90-an hingga 2000-an awal, iklan para provider ini tidak memberikan kesan bahwa teleponan bisa jadi pengganti saat jauhan. Justru, Telkomsel pernah mengiklankan fitur produknya yang menggampangkan perjalanan mudik dan memudahkan kita melewati siang hari. Telkomsel siaga, ada info lokasinya. Atau nih, iklan jadul dari IM3 memberikan kemudahan untuk bersilaturahmi. Saatnya silaturahmi, murahnya IM3. Dan eksis sedikit lebih kreatif nih, bertema Ramadan namun dengan jalan cerita yang kocak. Lalu, sequel-sequelnya yang tak kalah konyol dan tidak tertebak. Banyak-banyaklah beramal di bulan Ramadan. Ya, sembari mengiklankan produk, cerita-cerita tadi bukan sekedar bumbu ya. Disitulah intinya memenangkan hati penonton. Membagikan cerita seperti itu adalah cara untuk mendekatkan pemirsa dengan brand atau perusahaan. Dan Ramadan adalah waktu yang tepat menghadirkan cerita tanpa perlu repot-repot menyebutkan fitur dan keunggulan produk. Meskipun hanya sekali setahun, justru disitulah kekuatannya. Memori-memori masa kecil melalui Ramadan tiap tahun akan selalu bangkit setidaknya seminggu menjelang hari H. Dan di lapisan ingatan itu ada iklan TV juga di dalamnya. Bagaimana nyanyian sahur anak di iklan Indomie ini terus terngiang-ngiang di penonton 90-an. Kita sahur bersama Indomie. Indomie seleraku. Bertahan karena masih dilantunkan di tahun-tahun setelahnya. Terus dan terus. Hingga lupa bahwa ibu telah menyiapkan ikan bumbu kunyit alih-alih mie instan. Tentu saja tim kreatif juga menimbang-nimbang efek langsung kepada penonton. Dan berhubungan dengan Ramadan, tentu saja intinya adalah berpuasa. Maka lahirlah iklan produk yang menyelipkan semangat berpuasa untuk anak kecil sebagai pemula dalam dunia perpuasaan. Tuh, Denko aja tahu cara nyelipin pesan toleransi di iklan Ramadan anak. Dan ketika Ramadan berakhir, di hari Nan Fitri, kita pernah ditemani beduk iklan Indomie tahun 2019 ini nih. Wah, rindu kan?